Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Tabi pun, ia pun. Tanpa terasa, waktu berjalan terus. Pandemi belum berlalu. Sementara ini, sebentar lagi kita akan memasuki masa Advent 2020 dan menyambut tahun keempat Arah Dasar Keuskupan Tanjung Karang, di mana tahun 2021 menjadi tahun Ekaristi. Ekaristi adalah bersyukur. Keluarga-keluarga di Keuskupan Tanjung Karang diajak untuk merenungkan selama 4 pekan masa Advent 2020 ini dengan 4 subtema. Yang pertama adalah keluarga yang bersyukur. Kedua, keluarga yang utuh. Ketiga, keluarga yang bertobat. Dan keempat adalah keluarga yang berekaristis. Ekaristi adalah pemberian dan pengorbanan Yesus Kristus yang terus-menerus dan sungguh memberikan kasih-Nya dengan seutuh-utuhnya tanpa membeda-bedakan orang. Ia rela demi keselamatan umat manusia. Ada satu peristiwa kecil, nyata, sangat menyentuh, dan memberikan inspirasi. Seorang bapak muda dengan keluarga kecilnya, seorang istri, dan juga 2 anak laki-laki berumur kira-kira 4 dan 6 tahun. Bapak ini tinggal dengan ayah mertuanya di rumah yang sangat sederhana, dan ayahnya ini hanyalah seorang pengayuh beca. Sementara itu, bapak ini bekerja sebagai karyawan untuk bersih-bersih di sebuah rumah tangga. Suatu hari, bapak ini menerima 1 bungkus nasi rames. Bapak Ibu tahu pasti, nasi rames ini adalah nasi yang siap dimakan dan sudah dilengkapi dengan lauk pauk. Ia tidak membawa pulang ke rumahnya, tapi dia memanggil kedua anak laki-laki kecilnya datang ke tempat ia bekerja. Lalu dia mengajak kedua anaknya duduk lesehan dan makan bersama. Tampak wajah-wajah yang ceria, bahagia, menikmati sebungkus nasi rames. Peristiwa ini sangat menyentuh sampai ke lubuk yang paling dalam. Di mana di dalam keterbatasan, di dalam kesederhanaan hidupnya, bapak ini masih mau berbagi kasih hanya melalui 1 bungkus nasi. Tetapi dia bersyukur menerima kasih dari orang lain dan dia bagikan kepada anak-anaknya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah, yang telah menerima kasih-Nya yang begitu luar biasa. Apakah
kita juga bersyukur? Apakah kita juga bahagia di dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini? Allah telah mengutus putranya Yesus bagi keselamatan umat manusia, dan Dia mencintai semua orang. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 56. Yesus berkata bahwa sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, engkau akan memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkan engkau pada akhir zaman. Karena dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka engkau akan tinggal di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Betapa besar kasih Tuhan kepada kita semua. Melalui Ekaristi, kita diajak untuk bersatu dengan Allah dan juga mengenang betapa dicurahkan seluruh dirinya, tubuh dan darahnya telah diberikan kepada kita semua melalui Ekaristi. Karena itu kita diajak untuk semakin mencintai Ekaristi, di mana kita selalu bertemu dengan Allah sendiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hendaknya selalu bersyukur. Malam hari kita diberi istirahat, dan pagi hari kita dibangunkan dan menerima hari baru. Bernafas dengan lega, menerima kekuatan dan semangat untuk berjuang menapaki hidup kita sehari-hari, dan puncaknya bahwa kita bersatu dengan Allah melalui Ekaristi. Kita ingat di dalam bacaan Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Seorang janda miskin yang percaya kepada Allah melalui Yesus, dia mempersembahkan miliknya walaupun di dalam keterbatasan, di dalam kekurangannya. Bagaimana dengan kita? Baik dalam suka maupun duka, dalam keterbatasan, terutama di dalam situasi saat sekarang ini, patutlah kita bersyukur kepada Allah, terlebih melalui Ekaristi, karena Dia begitu mengasihi kita, memelihara hidup kita, mencukupkan kebutuhan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya berharap kita semua merenungkan kembali apa yang telah kita terima dari Allah. Bukan hanya yang baik mungkin, tapi juga ada hal-hal mungkin sulit, penyakit, dan lain-lain. Tetapi itu semua disyukuri karena melalui itu kita boleh bertumbuh di dalam iman, percaya kepadanya,
dan juga mau bersyukur, mempersembahkan seluruh hidup kita hanya kepada Dia. Melalui perjumpaan ini, marilah kita juga mau berdoa kepada Allah yang sungguh selalu menopang hidup kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami bersyukur karena kami boleh selalu datang kepada Engkau di dalam doa kami dan di setiap waktu kami. Engkau yang memberikan kepada kami rahmat dan anugerah sehingga kami dapat melalui hari-hari kami dengan damai sejahtera dan sukacita Allah. Buatlah hati kami sederhana dan rendah hati seperti Yesus, agar kami dapat berbagi kasih dengan orang lain yang setiap hari kami jumpai. Terima kasih untuk setiap peristiwa apapun yang kami alami dalam hidup ini, atas segala pemeliharaan-Mu. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan, bimbingan, dan berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih, ini adalah renungan Advent pertama. Dan jangan lupa kita tetap waspada dengan situasi sekarang. Selalu sering-sering cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Lalu tidak perlu pergi ke tempat yang berkerumun. Salam sehat, semoga semua dalam berkat kasih Allah. Amin.